Halo teman-teman remaja semuanya, kembali lagi kita di Kebaktian Remaja melalui video. Pada Minggu tanggal 1 November 2020 ini adalah menjadi awal yang baru bagi kita. Kita udah ngelewatin bulan-bulan kemarin, dan semoga di bulan ini kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan kemarin. Dan setelah ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Mbak Hana. Selamat beribadah, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus berkati. Halo dari remaja GKJ Sukoharjo, berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Pada hari ini kita akan mempergunakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai yang ke-14. Dan nats kita pada hari ini diambil dari ayat yang ke-9. Akan saya bacakan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Itulah tadi nats kita pada hari ini dari ayat yang 9. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari kehidupan Paulus saat ini. Adik-adik remaja, bagian firman Tuhan saat ini berkisah tentang bagaimana Paulus di dalam kehidupan pelayanannya mendapat tantangan dari para orang-orang Yahudi, di mana Paulus dituduh untuk mencari keuntungan sendiri di dalam pelayanannya. Jadi di dalam mengatasi tuduhan-tuduhan ini, Paulus berusaha mengingatkan kepada jemaat Tesalonika bagaimana kehidupan dia ketika berada di tengah-tengah jemaat. Di dalam mengatasi tuduhan itu, Paulus mengingatkan jemaat bahwa selama ini ketika dia berada di tengah-tengah jemaat, dia berusaha untuk tidak menjadi beban bagi jemaat. Dia tidak menjadi beban bagi siapapun juga, dengan cara dia berjerih lelah bekerja untuk mencukupi kehidupannya. Hal ini juga sebanding dengan kehidupan Paulus ketika Paulus berada di rumah Aquila dan Priscilla, yang bisa kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana waktu itu Paulus juga bekerja bersama-sama Aquila dan Priscilla, dan kebetulan mereka bertiga berprofesi sama, yaitu sebagai tukang kemah. Bukan hobi berkemah ya, tetapi mereka sama-sama menjadi seorang pembuat kemah. Demikian pula ketika berada di Tesalonika pun, Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia juga bekerja, berjerih lelah, berusaha untuk tidak menjadi beban bagi jemaat. Adik-adik, meskipun saat ini adik-adik mungkin masih remaja, belum punya tanggung jawab mutlak untuk mencari penghasilan, tetapi adik-adik bisa belajar dari kehidupan Paulus, berusaha untuk tidak menjadi beban bagi siapapun juga, bagi orang tua, bagi saudara, atau bagi teman. Ada banyak hal yang bisa adik-adik lakukan dengan hal sederhana, hal-hal kecil. Misalnya dengan cara membersihkan kamar sendiri, belajar untuk menata, dan juga mengurus diri sendiri semaksimal mungkin. Itu bisa menjadi satu hal kecil yang bisa kalian lakukan supaya tidak menjadi beban atau tidak merepoti orang tua. Atau juga mungkin dengan cara belajar memasak, karena menurut saya memasak adalah salah satu skill dasar seorang manusia, entah itu cowok, entah itu cewek. Menurut saya seorang harus belajar skill memasak itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ketika kalian lapar, tidak ada makanan, terus kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian sendiri, tidak tergantung pada orang tua, tidak tergantung pada asisten rumah tangga yang mungkin ada di rumah.
ada banyak hal-hal lain yang bisa dikerjakan, misalnya membantu pekerjaan rumah, membantu meringankan tanggung jawab atau beban orang tua. Seperti saya sejak kelas 1 SD sudah mulai dilatih oleh kakek nenek untuk hidup mandiri. Waktu itu mulai kelas 1 SD saya diberi tugas untuk menyapu lantai dan juga menyapu halaman. Kemudian mulai kelas 1 SMP saya dididik untuk mencuci baju sendiri dan juga menyetrika baju sendiri. Juga sudah mulai dilibatkan untuk membantu masak di dapur. Jadi hal-hal kemandirian sudah bisa mulai kita latih sedini mungkin. Itu hal tidak menjadi beban. Kemudian hal kedua yang bisa kita contoh dari kehidupan Paulus, yaitu bisa kita baca di ayat yang 10. Ayat yang 10, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Paulus di dalam mengatasi tuduhan-tuduhan orang Yahudi, dia berusaha menunjukkan hidup yang saleh, hidup yang adil, hidup yang tidak bercacat. Sehingga ketika ada tuduhan-tuduhan tersebut, Paulus bisa menunjukkan kepada orang-orang yang menuduh dia maupun kepada jemaat. Dan di sini di ayat yang ke-10 ini, Paulus melibatkan jemaat dan juga Allah sebagai saksi dia. Jadi di situ dikatakan kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Sehingga apa yang dikatakan Paulus di dalam suratnya itu bukan hanya semata-mata tulisan belaka, tapi juga merupakan perwujudan nyata kehidupan Paulus selama berada di tengah-tengah jemaat. Bagaimana dia menunjukkan kehidupan yang saleh, kehidupan yang adil, kehidupan yang tidak bercacat. Sebagai remaja, kita pun juga bisa mencontoh kehidupan Paulus seperti itu, dengan hal-hal yang juga sederhana, hal-hal yang juga kecil mungkin, tetapi bisa berdampak besar dan luas. Kita bisa menunjukkan kesalehan kehidupan kita, kehidupan yang bertanggung jawab. Ketika saat ini tugas kita adalah belajar, maka kita bisa menunjukkan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar dengan belajar sungguh-sungguh, dengan mempertanggungjawabkan studi kita di depan Tuhan. Juga kita bisa menunjukkan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang tua kita, saudara kita, dengan menunjukkan kehidupan yang baik, dengan membantu orang tua, membantu kakak atau adik kita ketika dibutuhkan. Di tengah-tengah masyarakat pun kita juga bisa menunjukkan kehidupan yang bertanggung jawab. Kita menjadi remaja yang ramah, menjadi remaja yang suka menolong, siap sedia ketika dimintai bantuan. Kita bisa terjun aktif di kegiatan Karang Taruna mungkin, kemudian atau bisa juga dengan membantu tetangga kita yang punya kerja, tetangga kita yang sedang kerepotan atau membutuhkan bantuan. Kita bisa andil, bisa ikut serta membantu sesuai dengan kemampuan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kesalehan, juga keadilan dan juga kebenaran kita. Jemaat Tesalonika juga menunjukkan kehidupan yang menjadi penurut firman Allah, sehingga di dalam ayat yang terakhir yang kita baca tadi, di ayat yang ke-13 dan 14, di situ Paulus menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah ketika melihat kehidupan jemaat, karena jemaat telah menjadi penurut-penurut Allah, telah menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, sebagai remaja kita pun juga bisa menjadi penurut Allah, menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kehidupan kita sebagai remaja menyukakan hati Allah. Amin. Gimana, udah pada dengerin firman Tuhan kan? Semoga firman Tuhan kali ini dapat menjadi rema bagi kita, dapat menjadi dasar bagi kita menguatkan iman kita
kita. Dan ada pengumuman juga nih untuk minggu kedua dan minggu keempat selalu ada offline di gereja, jadi jangan lupa datang untuk dengerin firman Tuhan bersama-sama. Kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Jangan lupa gabung, jangan lupa join, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.